Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bertemu lagi kita dalam kitab Madza Qala Iblis daripada episode yang ke-12. Yang lalu bisa disaksikan episode yang ke-11, yaitu membahas masalah teman-teman iblis. Yang iblis mengatakan man kadzaba fahuwa sadiqi wa man halafa billah kadziban fahuwa habibi. Kata iblis, barang siapa yang berdusta itu adalah temanku. Teman iblis adalah orang-orang yang sering berdusta, berbohong, janji-janji palsu. Kalau orang sekarang ngeprank dengan janjinya. Kemudian kata iblis lagi, wa man halafa billah kadziban fahuwa habibi. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, kadziban hal keadaannya adalah dusta. Siapa yang bersumpah dengan kedustaan membawa nama-nama Allah, dengan Al-Quran, dengan nama Allah, demi Allah, atau dengan pakai Al-Quran apalagi ayat-ayat Allah, tapi dia dusta, fahuwa habibi, itu adalah kekasihku, kata iblis kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengkapnya saksikan di episode yang ke-11. Baik, pada episode yang ke-12 Nabi masih mendengarkan uraian-uraian iblis laknatullah alaih tentang siapa-siapa pengikutnya, temannya, kekasihnya. Dia menjelaskan secara rinci, secara jelas, tidak berdusta kepada Nabi Muhammad SAW yang memang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdusta akan Allah jadikan dia debu. Baik, kata iblis, wa man halafa bit talaq yushaku an ya'sama walau kana marratan wahidah walau kana shadiqan. Siapa yang bersumpah dengan talak, bersumpah dengan bawa nama cerai, yushaku an ya'sama walau kana marratan wahidah walau kana shadiqan, maka hampir-hampir dia berdosa sekalipun sekali dia mengucap sumpah dengan kata cerai, walau kana shadiqan, sekalipun itu adalah benar. Ya, dibawa-bawa sumpah dengan cerai. Ketahuilah, fa innahu man awwada lisanahu bit talaq. Maka sesungguhnya barang siapa yang membiasakan lisannya dengan kata tolak, dengan cerai, fa innahu man awwada lisanahu bit talaq. Maka sesungguhnya kata iblis, siapa saja yang membiasakan lisannya, lidahnya keluar kata cerai, dikit-dikit ngomong cerai, sama istrinya ngomong cerai, walaupun tidak secara jelas dengan cerai, bisa dengan permisalan-permisalan, seperti pulang lu ke rumah orang tua lu, padahal hatinya mengatakan cerai, apalagi suka ngomong gue ceraiin lu, walaupun bercanda gurauan, jadi cerai. Apalagi sungguh-sungguh. Orang sekarang begitu mudahnya mengatakan cerai. Apa yang terjadi? Hurrimat alaihi zauzatuhu, maka haram istrinya. Haram sudah, jatuh talak, jatuh cerai, maka istrinya haram. Ya, udah orang lain. Tapi di zaman sekarang dia nggak sadar, dizinahi, disetubuhi, hukumnya sudah zina. Makanya kata iblis, man awwada lisanahu fa innahu man awwada lisanahu. Siapa yang membiasakan lisannya dengan kata cerai, hurrimat alaihi zauzatuhu, maka haram istrinya, summa la yazaluna yatanasiluna ila yaumil qiyamah, maka senantiasa beranak pinak dia sampai hari kiamat. Artinya dia sudah mengatakan cerai sama istrinya, dia masih tetap bersetubuh, dia masih menganggap istrinya sehingga tidak sadar menghasilkan anak. Ini yang di akhir zaman yang sudah dikhawatirkan, banyak anak-anak zina.
Anak-anak zina di sini bukan dari pelacur, tapi dari istri-istrinya yang dianggapnya sah, memang perkawinan sah. Tapi di tengah perkawinan sering mengungkapkan kata cerai kepada istrinya, sehingga tidak halal lagi istrinya, tapi berhubungan badan tetap sehingga menghasilkan anak-anak zina. Apa yang terjadi? Akan berlangsunglah keturunan itu menjadi anak-anak zina. Kok bisa? Iya, ketika seseorang sudah menjadi anak zina, apalagi ini perempuan, maka tidak berhak lagi bapaknya menjadi walinya. Karena bukan bin bapaknya lagi. Karena tidak dari hasil perkawinan yang sah. Sehingga anak ini tidak punya bapak, tidak ada walinya. Tapi dia tidak sadar karena nggak ngaji, nggak nuntut ilmu. Kalau udah salah, kembali taubat nuntut ilmu. Ini tidak. Udah mengatakan cerai, tetap berhubungan. Apalagi di zaman sekarang, belum nikah sudah pada berhubungan, kumpul kebo, ya, free sex dan sebagainya. Ya, atau MBE, ya, belum waktunya nikah dia udah mengandung dan sebagainya, sehingga menghasilkan anak ini menjadi anak zina. Ketika anak ini menjadi anak zina, perlu diketahui oleh orang tuanya, terutama ayahnya, anak ini tidak dapat waris, anak ini tidak ada hubungannya lagi dengan bin atau bapaknya, tapi bapaknya menjadi wali nikah pada saat itu tidak sah. Apa yang terjadi? Maka perkawinan tidak sah, menghasilkan lagi anak zina. Kemudian begitu lagi terus, kata iblis, dikatakan ila yaumil qiyamah, berkesinambungan sampai hari kiamat. Nah, makanya serem, ya. Fayakununa kulluhum aulada zina, maka semuanya, kata iblis, ya, iblis sudah kasih tahu gambarannya, maka semuanya mereka menjadi anak-anak zina. Mulai dari bapaknya ngomong kata cerai, sehingga dari anak-anak keturunan sampai hari kiamat. Ya, fayadkhulunan nar min ajli kalimah. Maka mereka semua masuk ke neraka karena dari sebab satu kalimat. Dia lihat, hati-hati dengan kalimat. Ya, orang suka ngomong cuma kata-kata. Ingat, satu kata cerai saja sudah menghasilkan anak-anak zina, kemudian yang bersinambungan sampai turun-temurun, sampai anak-anak menjadi zina, sampai hari kiamat. Itu yang harus diwaspadai. Dari kata sebab kalimat bisa menjadi murtad. Keluar dari kalimat syahadah, keluar dari Islam. Untuk itu, jaga anak istri kita. Hati-hati dengan satu kalimat yang dianggap mudah, yang dianggap sepele, tapi ternyata berat nanti di yaumil qiyamah, di pengadilan Allah yang maha adil. Oleh karena itu, jaga apa yang sudah diterangkan di episode 12 ini, ya, agar jangan sampai kita terjadi kepada keluarga kita, kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Tolong, ya, yang telah nonton di subscribe, kemudian di share, dibagikan. Silahkan kalau mau berkomentar, ya, mudah-mudahan jadi manfaat kita. Afan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.